Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Mudah-mudahan kita selalu sehat selalu dan terus menginspirasi untuk semuanya, baik peserta didik maupun rekan sejawat. Baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Parkumpulan Siregar MPD dari SDIT Nurul Ilmi Padang Sidimpuan, Provinsi Sumatera Utara. Baik, kali ini saya akan memaparkan aksi nyata yang saya lakukan di pelatihan mandiri PMM oleh Kemendikbudristek. Baik, pelatihan mandiri yang saya ikuti hari ini adalah mengenai perencanaan pembelajaran sekolah dasar atau paket A. Nah, di sini yang perlu kita ketahui adalah perencanaan pembelajaran sekolah dasar atau paket A, di mana di sana adalah yang pertama kita harus memilih tujuan belajar dari alur pembelajaran yang sudah dirancang. Seterusnya baru kita bisa menganalisis situasi dan kelas. Baru kita dapat menentukan strategi dan metode untuk mencapai tujuan tersebut. Barulah kita bisa memilih dan menetapkan perangkat ajar serta aktivitas pembelajaran yang akan kita lakukan. Barulah kita sosialisasikan target belajar kita seperti apa dan menyepakati pembelajaran bersama peserta didik. Seterusnya, pelaksanaan pembelajaran dan asesmen untuk memonitor kemajuan belajar selama proses pembelajaran. Barulah kita buat setelah pembelajaran, kita akan adakan refleksi untuk menetapkan tujuan belajar berdasarkan hasil ketercapaian kompetensi. Yang terakhir adalah asesmen untuk mengetahui posisi peserta didik di awal siklus pembelajaran agar kita dapat mengevaluasinya. Berikutnya, kita memilih tujuan belajar dari alur pembelajaran yang sudah dirancang. Ini ada dua logbook ya. Yang pertama, apakah tujuan pembelajaran ini kontekstual dengan lingkungan sekitar? Yang kedua, apakah tujuan pembelajaran ini sudah sesuai dengan tahapan kebutuhan peserta didik? Itu yang harus kita pertimbangkan. Apakah kedua pertanyaan ini sudah bisa terjawab dan sudah bisa kita rancang? Berikutnya adalah menganalisis situasi kelas. Sebelum kita masuk ke dalam kelas itu, kita harus menganalisisnya terlebih dahulu. Nah, di sana adalah yang pertama, siapa saja peserta didiknya. Tentu memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Sumber daya apa yang tersedia dalam proses pembelajaran itu? Sarana prasarannya sudah tersiapkan atau belum? Yang ketiga adalah siapa saja guru yang terlibat untuk menuntaskan dan mencapai tujuan pembelajaran nantinya. Yang berikutnya adalah bagaimana proses komunikasi. Dan yang terakhir adalah bagaimana kondisi yang dilakukan. Nah, itulah dia, kita analisis dulu situasi kelasnya sebelum melakukan pembelajaran. Nah, berikutnya barulah kita dapat menentukan strategi dan metode untuk mencapai tujuan. Strategi dan metode apa yang akan kita gunakan dalam kelas tersebut? Nah, seorang guru harus menentukan setelah dia mengamati tadi, barulah dia menentukan pendekatan yang berbasis tujuan yang harus dilakukan di dalam kelas tersebut. Setelah dia melakukan pendekatan, baru memberikan stimulus agar peserta didik terlibat aktif dalam mencapai tujuan pembelajaran yang sudah sama-sama disepakati tadi. Berikutnya, memilih metode pengajaran dan konsep pedagogik, apalagi di lingkungan sekolah dasar. Nah, inilah strategi dan metode yang akan kita capai. Kita tentukan dulu ini. Seterusnya barulah kita bisa memilih dan menentukan perangkat ajar serta aktivitas pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, di sini yang pertama adalah berdiskusi dengan guru pada level yang sama terkait kompetensi apa yang perlu diasah agar tujuan itu tercapai. Kita berdiskusi dengan guru yang lain, yang satu mapel, yang satu tingkat, agar kompetensi apa yang perlu kita asah agar tujuan itu tercapai bersama guru paralel yang lainnya. Berikutnya adalah
Berdiskusi dengan peserta didik ini juga perlu Bapak Ibu. Berdiskusi kita dengan peserta didik terkait apa? Terkait ide pokok materi dan hubungannya dengan situasi nyata. Kenapa dikatakan dengan situasi nyata? Anak kita berasal dari lingkungan yang berbeda-beda. Tentu materi kita akan ada nanti materi di lingkungan mereka. Oleh karena itu, kita ajak mereka untuk berdiskusi agar keluar ide-ide dari mereka di lingkungan nyata mereka seperti apa situasinya. Barulah kita sosialisasikan target pembelajaran atau target belajar dan pembelajaran bersama peserta didik. Nah, bagaimana kita mensosialisasikannya Bapak Ibu? Nah, kita buat dulu apa saja target yang akan dicapai, itu kita sosialisasikan. Berapa tujuan pembelajaran kita? Apa yang akan dicapai setelah pembelajaran ini? Project apa yang kita dapatkan nanti dari sini? Berikutnya, bagaimana cara membuat peserta didik memahami target-target yang akan dicapai? Itu juga disosialisasikan. Agar semuanya bisa mengetahui apa-apa tujuan yang akan kita capai. Barulah kita dapat melaksanakan pembelajaran dan asesmen monitor kemajuan belajar selama proses pembelajaran. Jangan lupa Bapak Ibu, kita ambil umpan balik. Umpan balik ini bisa dari mana saja, dari kawan seperjuangan kita, teman sejawat, dari anak-anak kita, bisa semuanya, dari lingkungannya. Guru memberikan umpan balik pada peserta didik secara intensif. Setelah kita belajar, bagaimana perasaan kalian? Setelah kita belajar, seperti apa kekurangan pembelajaran kita? Setelah kita belajar tadi, gimana sesama kalian yang disampaikan oleh Bapak atau Ibu? Nah, itulah umpan balik. Dan teman sejawat kita juga boleh kita tanya. Nah, berikutnya adalah kita merefleksi semua pembelajaran hari itu. Melatih keterampilan refleksi bagi peserta didik sehingga mereka memahami hal-hal yang sudah tercapai dan area yang perlu diperbaiki. Refleksi ini tujuannya adalah untuk seperti mereview pelajaran itu, apa yang sudah tercapai dan apa yang akan diperbaiki nantinya di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa Bapak Ibu. Nah, berikutnya refleksi untuk menetapkan tujuan belajar berdasarkan hasil ketercapaian kompetensi. Di sini guru melakukan proses evaluasi melalui kegiatan wawancara, umpan balik dari rekan kerja, memberikan kuesioner. Bisa memberikan kuesioner kepada rekan kerja, bisa memberikan kuesioner juga kepada peserta didik, bisa memberikan kuesioner juga dan yang lain-lainnya. Boleh, tidak harus kuesioner, tidak harus yang lainnya, tidak harus kuesioner saja, tetapi bisa dengan yang lainnya. Nah, berikutnya asesmen untuk mengetahui posisi peserta didik di awal siklus pembelajaran itu adalah yang pertama, dia goals-nya dulu yang harus kita inikan. Goals kita apa? Apa goals kita? Yang pertama adalah menyamakan persepsi antar guru yang mengajar kelas dan materi yang sama. Kriteria penilaiannya juga tepat. Itu goals tujuan pertama kita. Yang kedua, goals kedua kita adalah memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang asesmen atau pengukuran ketercapaian kompetensi. Nah, itulah goals kita. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dapat memahami materi yang saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semuanya dapat menginspirasi. Amin amin ya rabbal alamin.